Kalau judul Anda adalah Jokowi kesusu, menurut saya dia nggak kesusu. Dia sangat mahir memainkan. Belum 6 bulan dia jadi presiden periode kedua, dia sudah bicara 3 periode. Ya toh? Oke. Lalu dia ketika itu ditolak, dia minta perpanjangan masa jabatan. Itu ditolak, dia minta lagi penundaan pemilu. Itu kan dari tahun 2020. Oke. Ya, jadi nggak bisa dibilang kesusu. Lalu pada tahun 2023, sebelum Ganjar ditunjuk menjadi calon presiden PDI Perjuangan, beliau pernah meminta Mas Ganjar, yang saya dengar ya, Mas Ganjar ketemu orang PKS, Partai Baik. PKS. Sampai situ dulu Bang Deddy. Bentar, ini baru selesai. Oke. Ketemu Kita bagi PKS durasinya. supaya Pak Anies jangan dapat partai. Lalu apa? Meminta Mas Ganjar keluar dari PDI Perjuangan supaya masuk di Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi kalau dibilang dia kesusu, enggak. Oke. Ini sangat sistematis. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. I'm vengeance. Whoa! This guy's crazy! I'm vengeance. Whoa! This guy's crazy! You're part. I'm vengeance. Whoa! This guy's crazy! You're part. I'm vengeance. Penyelewengan kekuasaan dalam pemilu 2024 sebetulnya tandanya sudah terlihat sejak jauh hari. Salah satunya tercatat dalam angka besaran bantuan sosial dari pemilu ke pemilu yang sekarang kita punya. Pada tahun 2009 atau pemilu kedua periode Pak SBY, angka bantuan sosial yang dikeluarkan oleh negara adalah 17,7 triliun. 5 tahun kemudian, pada tahun 2014, jumlah keseluruhan bantuan sosial dalam beragam jenisnya adalah 78,3 triliun. Lalu kemudian pada tahun 2019, dalam periode kedua Pak Jokowi yang lalu, angka bantuan sosial membengkak menjadi 194,76 triliun. Saudara tahu berapa angka bantuan sosial 2024? 560,36 triliun. Dikeluarkan sejak tahun 2023 hingga ke penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut hemat saya, tidak bisa kita biarkan hal ini terjadi. Ini akan menjadi modus operandi ketika setiap penguasa atau incumbent atau orang yang berkuasa yang punya konflik kepentingan dan ingin membantu keluarganya untuk menang pemilu, akan menggelontorkan dana negara untuk tujuan partisan. Berhimpitan dengan kerja elektoral, seolah-olah tidak ada kaitan, tetapi sesungguhnya dimanfaatkan untuk kegiatan pemenangan. Ini tidak boleh dibiarkan. Setelah itu dilengkapi dengan keluarnya putusan MK nomor 90 tahun 2023, yang hingga saat ini rasanya tidak ada orang yang membantah bahwa ditilik dari sisi materi perundang-undangan dan perdebatan istilah, itu adalah nepotisme. Sesuatu yang haram hukumnya, yang tidak boleh dilakukan oleh presiden. Laporan demi laporan tentang mobilisasi aparatur juga kita dengar, kita tonton di mana-mana. Tidak usah mencari-cari saya untuk meminta penjelasan itu.
Silahkan buka data digital, banyak tersebar di mana-mana. Dan kita Bruce, why does it sound like you're fleeing the scene? Falcone's idiot kid decided to try to play in the big leagues. Put a crew together and broke into the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Mudah-mudahan kita semua pada kesempatan ini diberikan umur panjang, sehat selalu, banyak rezekinya, dihindarkan dari semua musibah. Amin amin ya robbal alamin. Jokowi ini menurut saya adalah presiden terbodoh. Karena tidak ada satupun presiden yang berani seperti apa yang sudah Jokowi lakukan. Tidak ada satupun presiden yang berani melanggar konstitusi. Tidak ada satu presiden yang berani ngakali undang-undang. Tidak ada satupun presiden yang berani melanggar hukum. Tidak ada satupun presiden yang berani menggelontorkan uang rakyat 560 triliun untuk memenangkan putranya. Tidak ada satupun presiden yang berani menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan pilpres. Tidak ada satupun presiden yang berani cawe-cawe. Kenapa? Resikonya itu berat, bro. Yang pertama, sudah jelas pemakzulan. Yang kedua, penjara. Penjara pun tergantung. Bisa puluhan tahun, atau bahkan bisa dihukum mati. Karena apa yang dilakukan oleh Jokowi ini sama saja dengan mengkhianati bangsa dan negara. Merusak demokrasi, merusak konstitusi, merusak reformasi, merusak keadilan dan keadaban, merusak semua yang sudah dibangun oleh the founding father kita selama puluhan tahun. Apa bedanya dengan PKI? PKI ingin merubah konstitusi dengan cara merusak konstitusi. Khilafah pun sama. Khilafah ingin mengganti konstitusi dengan merusak konstitusi. Ya Jokowi pun sama. Ingin mengganti konstitusi dengan merusak konstitusi. Jokowi nggak ada bedanya dengan khilafah, Jokowi nggak ada bedanya dengan PKI. Ya cuma satu, bro. Hukuman berat, pemakzulan, hukuman seumur hidup, atau hukuman mati. Itulah hukuman bagi seorang pengkhianat. Itu
hukuman yang pantas. Jangan dulu ngomong masalah menang kalah dalam pilpres. Kalau presiden udah ikut campur sampai 1000%, udah batal semuanya. Nggak perlu hak angket, nggak perlu mengadu ke konstitusi, langsung saja sekarang mah. Sidang umum MPR sekalian. Karena udah amburadul semuanya. Ini sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan. Jokowi yang harusnya menjadi teladan karena punya ambisi yang begitu besar, ingin 3 periode ditolak oleh Bu Mega, ingin perpanjangan masa jabatan ditolak juga oleh Bu Mega, ingin Pilpres diundur ditolak juga, akhirnya kesetanan. Kerasukan, bro. Makanya pantas sekali disebut Joker. Jokowi kerasukan. Ya akhirnya nasibnya seperti Abu Lahab. Dia bikin jebakan, dia sendiri yang masuk ke dalam jebakan yang dia buat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Orang yang sudah merusak demokrasi, orang yang sudah merusak konstitusi, orang yang sudah merusak undang-undang, ngakali undang-undang, merusak apapun yang sudah dibangun oleh the founding father kita, ya dia adalah penjahat. Makanya kata Allah, Allah laknatullah ala dhalimin, Allah melaknat orang-orang jahat. Jadi kalau Jokowi sekarang dilaknat, bersama rejimnya dilaknat, ya para pendukungnya juga sama dilaknat, pasti itu. Mudah-mudahan pada sadar nih, sebelum terlambat. Saya inginkan Jokowi segera tobat, minta maaf kepada seluruh Indonesia, minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, dan bikin pemilu dan pilpres ulang dari nol, coret 02. Itu cara yang terbaik, agar Sayyidina Herang laukna benang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.